Setiap manusia pasti mengalami proses penuaan. Nah, menua ini bukan berarti hanya muncul keriput dan ketika sudah lansia saja, tapi proses penuaan ini bisa juga disebut dengan proses pertumbuhan. Nah, jadi sejak bayi pun manusia sudah mengalami penuaan dari usia sebelumnya ke usia selanjutnya. Proses penuaan ini terjadi secara bertahap dan memiliki dampak secara kumulatif. Ketika manusia sudah memasuki fase lansia, mereka akan lebih rentan mengalami berbagai jenis gangguan kesehatan, baik dari gangguan kesehatan fisik maupun gangguan kesehatan secara psikis. Gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis yang biasanya dialami lansia yaitu depresi, demensia, Alzheimer, gangguan kognitif ringan, dan post-power syndrome. Yang pertama adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan menurunnya minat terhadap sesuatu yang sebelumnya dia sukai atau ditandai juga dengan perasaan sedih yang mendalam. Nah, depresi ini akan mengalami peningkatan gangguan seiring dengan berjalannya waktu, terutama terhadap individu yang tidak mendapat penanganan dengan tepat. Biasanya pada usia 85 tahun ke atas akan semakin memburuk. Nah, depresi ini didominasi oleh wanita, lansia dengan cacat fisik, lansia dengan gangguan kognitif, dan lansia pada golongan ekonomi bawah. Biasanya, depresi disebabkan oleh gejala depresi yang sebelumnya telah dialami, cacat fisik, kondisi kesehatan mental yang terganggu, kurang mendapat dukungan sosial, atau bisa juga karena kehilangan orang yang dicintainya. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, depresi dapat dicegah dengan cara rutin berolahraga, terutama latihan aerobik. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa individu yang rajin berolahraga, terutama latihan aerobik, mereka berpotensi lebih kecil mengalami gangguan depresi daripada individu yang sama sekali tidak berkegiatan olahraga. Yang kedua ada demensia. Demensia merupakan gangguan neurologis berupa penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Nah, orang-orang awam biasanya menyebut demensia ini dengan istilah pikun. Individu kerap mengalami kehilangan kemampuan untuk merawat diri dan kehilangan kemampuan untuk mengingat atau mengenali lingkungan sekitar beserta orang-orang terdekatnya dan orang-orang sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Yang ketiga ada Alzheimer. Alzheimer merupakan gangguan progresif dan irreversibel pada otak. Nah, Alzheimer ini ditandai dengan penurunan memori, penurunan kemampuan untuk menalar, berbahasa, dan penurunan pada fungsi fisik yang terjadi secara bertahap. Juga mengalami gejala demensia. Kalau demensia tadi belum tentu mengalami gejala Alzheimer, sedangkan Alzheimer berpotensi mengalami gejala demensia. Orang-orang awam juga biasanya menyebut Alzheimer ini dengan istilah pikun. Alzheimer dapat diantisipasi atau dicegah dengan memelihara cadangan kognitif di masa dewasa tengah guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan jaringan otak. Bagi umat muslim biasanya dapat dilakukan dengan cara rutin mengaji atau menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bisa juga dengan berzikir atau bagi orang umum juga bisa dengan membaca buku apapun. Yang ketiga ada gangguan kognitif ringan atau Mild Cognitive Impairment atau MCI. MCI merupakan tahap peralihan antara penurunan memori dan perubahan kognitif. MCI ditandai dengan kesulitan mengikuti percakapan, mudah lupa terhadap banyak hal, kesulitan mengingat dan menemukan tempat-tempat yang biasanya sudah familiar atau sering dikunjungi, kesulitan atau bahkan tidak dapat mengikuti alur cerita dalam buku maupun film, dan yang terakhir, sulit menentukan keputusan, kesulitan menyelesaikan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Individu dengan MCI akan mengalami perubahan struktur otak. Perubahan ini berupa gumpalan protein beta aminoid atau plak dan jalinan protein tau tampak sama seperti individu dengan Alzheimer. Yang kedua, gumpalan mikroskopis dari protein atau badan Lewy juga terjadi pada individu dengan Parkinson, demensia, dan beberapa kasus Alzheimer. Selain itu, individu dengan MCI juga akan mengalami stroke ringan. Yang terakhir ada post-power syndrome. Post-power syndrome merupakan suatu kondisi psikologis dan emosional akibat kehilangan jabatan atau posisinya
atau memasuki masa pensiun. Biasanya post-power syndrome ini dialami oleh para pejabat yang sudah pensiun atau turun jabatan. Post-power syndrome memiliki gejala berupa kesulitan beradaptasi, kehilangan identitas, merasa kesepian, stres, dan gangguan kecemasan, serta depresi. Terdapat sejumlah sikap dan budaya terhadap lansia. Yang pertama, persepsi terhadap proses penuaan. Nah, biasanya individu atau masyarakat yang masih memiliki pemikiran buruk, mereka akan mempersepsikan lansia sebagai beban hidup. Karena bagi mereka lansia ini hanya individu yang rentan terkena penyakit dan sudah tidak lagi kuat sehingga mereka tidak dapat memberikan keuntungan baik secara finansial ataupun hal lainnya terhadap individu lain yang lebih muda. Yang kedua, stigma dan diskriminasi. Sama seperti sebelumnya. Nah, stigma dan diskriminasi ini dialami lansia karena kondisi mereka yang dianggap sudah lemah sehingga tidak memberikan keuntungan secara finansial ataupun lainnya terhadap individu lain yang lebih muda. Yang ketiga, nilai budaya terhadap usia lanjut. Nilai budaya ini dapat dilihat pada contoh budaya kuno di Jepang, yang mana ketika musim paceklik atau musim dingin, stok makanan akan terbatas. Nah, lansia ini mereka sudah tidak lagi mampu bekerja lebih keras, sehingga individu lain yang lebih muda atau kerabatnya, anak cucunya, mereka akan memilih untuk mengasingkan atau membuang lansia ini di hutan Aokigahara. Bahkan ada yang melemparkannya ke jurang untuk mengurangi beban hidup mereka. Nah, yang keempat, ada peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat ini berperan penting terhadap kondisi kesehatan lansia, karena lansia ini rentan mengalami gangguan psikologis, misalnya tadi depresi. Nah, karena individu lansia ini merasa kesepian atau kurang mendapat dukungan sosial, mereka akan rentan atau berpotensi tinggi mengalami depresi. Sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya depresi. Yang terakhir, ada akses terhadap sumber daya dan layanan. Misalnya ketika pemilu kemarin, lansia akan diutamakan untuk memilih terlebih dahulu supaya tidak ikut mengantri lebih panjang, karena lansia ini kan rapuh ya, jadi mereka ini mudah mengalami kelelahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.